Oke, kembali lagi bersama kami di podcast STAK Terpadu Pesat Salatiga. Saya Daka. Nah, di sini saya akan membahas tentang perkuliahan dan kegiatan di STAK Terpadu Pesat Salatiga. Oke, saya tidak sendirian, saya bersama dengan teman-teman yang cukup keren, cukup ganteng hari ini. Silahkan perkenalkan nama. Ya, nama saya Overlin Sigiawa, berasal dari Nias. Ya, perkenalkan nama saya Mikil Kofai. Saya asal dari Papua. Oke, kita akan membahas tentang perkuliahan dan kegiatan di STAK Terpadu Pesat Salatiga. Cekidot. Oke, pertanyaan yang sangat menarik dari Daka. Saya akan menjawabnya. Buat suatu mata kuliah yang saya dapat yang sangat terkesan, yaitu mentoring. Kenapa ya? Karena mentoring ini adalah suatu mata kuliah yang menurut saya itu sangat penting, karena dia itu bisa menolong orang lain, bisa membimbing mereka mungkin mengalami suatu kekurangan dalam hidup kita. Nah, disitulah kita sebagai orang yang harus menolong orang lain. Jadi saya melihat bahwa suatu mata kuliah ini sangat penting, jadi sehingga menjadi suatu tantangan dalam diri saya. Sehingga bagi saya harus lebih dalam lagi pelajari, dan sehingga bahwa suatu apa yang saya pelajari ini bisa dapat saya untuk menolong orang lain. Oke, terima kasih. Itu saya menjawab dari pertanyaan telah diberikan oleh Oke, teman-teman. Pertanyaan yang sungguh luar biasa sore hari ini. Nah, dari Kak Ofer ya, itu benar-benar satu kuliah yang terfavorit ya, kemuridan. Nah, jadi Kak Ofer ini siap untuk melayani anak-anak desa. Akan terlebih khususnya Kak Miguel juga ya, dia mau menolong orang melalui mentoringnya. Oke, lanjut lagi, kita akan lanjuti. Bagaimana cara dosen mengajar di kelas? Dari Kak Ofer dulu, silakan. Ya, baik. Saya akan menjelaskan dari pertanyaan dari moderator kita. Bagaimana sih cara dosen mengajar di kelas? Ya, menurut saya sangat luar biasa. Dosen-dosen di STAK sangat punya ide-ide yang menurut saya kreatif sekali, baik cara mengajar, baik cara mereka mementoring kita dan memuridkan kita di STAK. Baik secara pribadi ya, saya merasakannya bahwa dosen di sini luar biasa. Tidak ada kendala yang saya alami, dan menurut saya tidak membosankan, tapi menolong saya secara pribadi, bertolong saya secara pribadi, dan saya bisa belajar dari dosen yang selalu mengajar. Ya, itu saja yang bisa saya jawab. Kak Miguel. Oke, saya akan menjawab dari yang tadi diberikan waktu dosen yang mereka di sini itu mereka itu yang saya lihat mereka itu sangat aktif, dan mereka itu dalam suatu pembelajaran yang mereka itu sangat menarik dengan suatu metode itu dengan metode yang berbeda-beda di dalam setiap pertemuan. Jadi bagaimana mereka itu melakukan suatu suasana kelas itu sangat harus lebih tidak diam begitu ya, tetapi mereka membuat suatu kelas itu akhirnya anak-anak itu mereka itu semua yang belajar itu bukan terdiam aja, tetapi mereka itu semua itu bicara begitulah. Sehingga tidak hanya dosen aja mereka yang menyampaikan suatu materi, tapi jadi saya melihat bahwa mereka ini suatu pembelajaran yang mereka berikan ini sangat benar, dan kadang juga mereka bisa memberikan tuh suatu pembelajaran yang mereka alami sehingga dalam suatu kehidupan mereka. Jadi pengalaman mereka itu mereka baik juga. Menurut saya itu sangat suatu pelajaran yang sangat oke. Proses pembelajaran yang selama berjalan gitu. Teman-teman, jawabannya cukup tepat
pada sore hari ini ya, dari narasumber kita berdua ini ya, mereka menyampaikan bagaimana cara dosen mengajar, dan mereka sangat terberkati dengan dosen-dosen yang ada di SDAK terpadu Pusat Salatiga. Oke teman-teman, jangan bosan bersama-sama dengan kami lagi ya. Kita akan lanjut di gimana caranya kakak-kakak bagi waktu antara kuliah dan kegiatan lain. Dari Kak Ofer silakan. Ya, baik. Cara membagi waktu untuk masuk kuliah dan sebagainya. Kalau dari saya secara pribadi, yang saya lakukan adalah manajemen waktu. Dengan cara apa sih saya harus memanajemen waktu? Adalah belajar dari orang banyak, dimana dari teman-teman juga yang ada saya secara pribadi ya menolong saya untuk bisa menolong saya secara memanajemen waktu, karena dengan mereka lah saya bisa belajar mana mereka melihat waktu dengan baik. Seperti masuk kuliah 8.30, berarti sebelum 8.30 berarti kita harus terlebih dahulu, kita harus mungkin berangkat 8.15. Itu menjadi hal yang melakukan kegiatan yang lebih stabil menurut saya dan yang menolong kita ke depannya. Salah satunya juga yang membuat saya bisa berkembang dalam cara memanajemen waktu itu ya mungkin karena ada dosen-dosen yang selalu mengingatkan kita, dimana memotivasi kita menjadi seorang pemimpin itu bukan karena hanya untuk pintar dalam akademik, tapi diajarkan bagaimana kita juga harus mengelola waktu dengan baik. Jadi ya menurut saya manajer waktu memang agak susah, tapi dari kita terus belajar ya pasti bisa. Menurut saya ya saya bisa memanajer waktu karena ada teman-teman yang selalu mengingatkan dan guys mengerjakan tugas dan kegiatan yang ada akan kegiatan yang itu saja sih yang saya bisa jawab dari setiap yang saya alami. Kak Miguel. Oke, saya akan menjawab. Saya sangat menarik ya. Untuk manajemen waktu ya di jadi sebelumnya karena begitu suatu kegiatan yang kita melakukan itu kan pertama kan sudah kita membuat suatu daftar ya. Kita mungkin buat suatu daftar yang harus kita list, mungkin daftar mungkin harinya tanggal sekian dan tanggal sekian. Jadi untuk memanajemen waktu itu sehingga terarah begitu. Kalau kita tidak membuat suatu daftar itu kan daftar itu kan untuk menolak kita untuk kita agar kita bisa mengatur waktu. Tapi kalau kita tidak membuat suatu daftar itu dalam suatu kegiatan itu kan jangan sampai kalau kita lupa akhirnya kita tidak memanajemen waktu. Jadi manajemen waktu sangat penting bagaimana kita membuat suatu daftar sehingga itu membuat bisa ingat untuk menolong kita dalam dan juga suatu kegiatan yang terlalu banyak ini. Kita juga perlunya perlu juga untuk kita melihat suatu aktivitas yang dilakukan, tapi situ kita jangan terlalu molor. Kita jangan tidur, tapi kalau selagi masih ada kegiatan, usahakan kita harus kerjakan agar kita bisa manajemen kita waktu baik. Ya, waktu kita itu jangan kita buang-buang begitulah. Sehingga kita bisa melakukan suatu kegiatan kita itu bisa terarah, sehingga termanajemen semuanya. Baik. Oke. Nah, cukup unik ya dari jawaban kakak ini ya. Bagaimana mereka bisa manajemen
manajemen waktu dengan kegiatan yang ada. Oke teman-teman, kita lanjut lagi di kakak pernah merasa nggak sih kewalahan atau capek, dan bagaimana sih cara mengatasinya? Dokter? Ya, kalau dibilang untuk bilang capek ya, memang terkadang mengalami capek, baik kegiatan-kegiatan yang padat sekali di STK, dan membuat program segala macamnya, baik dalam kegiatan BEM ya. Dan bukan hanya kegiatan BEM saja, ada juga kegiatan-kegiatan di luar pelayanan itu. Jadi itu yang membuat agak susah ya. Menurut saya lumayan menguras tenaga, baik pikiran dan juga fisik. Bagaimana sih saya cara untuk mengatasi hal seperti itu ya? Ya menurut saya menjalaninya dengan bersyukur dan menganggap itu sebagai proses saya dalam diri sendiri, di mana saya harus dibentuk melalui cara-cara seperti itu. Bukan karena saya merasa capek dalam pelayanan ini, tapi saya merasa bahwa dengan kecapean saya ini bermanfaat untuk saya ke depan. Jadi saya berpikir seperti itu. Ya walaupun terkadang ada rasa kayak ingin menyerah, tapi saya percaya dengan apa yang saya alami, apa yang saya rasakan, ya bukan sesuatu hal yang membuat saya menyerah, tapi saya berpikir bahwa dengan melalui ini saya harus mendewasakan pribadi saya, baik secara iman dan bahkan ya pribadi sendiri. Menurut saya sih ya pasti ada kecapean. Jadi saya percaya bahwa segala kecapean yang saya alami, Tuhan selalu menolong. Dan cara untuk mengatasinya adalah selalu berharap sama Tuhan, dan karena ya kita tidak bisa lari ke manusia kalau untuk supaya lebih ya untuk menghilangkan lelah kita, enggak bisa. Tapi dengan capaian kita bisa lari sama Tuhan. Ketika kita mengalami kesedihan, ya mengalami tekanan dari orang lain, teman-teman atau dari keluarga segala macamnya, tapi ya semuanya itu bisa dikendalikan dengan cara kita harus mengandalkan Tuhan terlebih dahulu. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan terlebih dahulu, ya memang agak berat untuk kita jalankan, apalagi kegiatan-kegiatan yang sangat full gitu ya. Belum lagi tugas-tugas perkuliahan yang dikasih oleh dosen, apalagi kalau padat sekali gitu ya, larinya hanya sama Tuhan, mengandalkan Tuhan, tidak ada yang lain. Ya mungkin bisa dengan teman, tapi nggak seberapa gitu ya, nggak seberapa teman-teman yang menolong kita. Hanya mereka bisa memberikan solusi, tapi dengan cara yang menolong kan tidak, tapi hanya bisa Tuhan yang menolong, karena Dia yang memberikan kekuatan, kepintaran buat kita ya. Jadi semuanya yang tugas-tugas kita itu ya bisa kita selesaikan dengan cara kita mendekatkan diri sama Tuhan, meminta hikmah sama Tuhan, meminta kekuatan dari Tuhan. Jadi ya saya berpikir bahwa kecapean bisa diatasi dengan cara kita persekutuan kita sama Tuhan. Kak Miguel. Oke, saya akan menjawabnya. Jadi ya dalam suatu ya ada gitu. Dan juga kita bagaimana kita menjalani suatu bulan dalam dunia itu paling akan ada sih. Gimana pun kampus itu paling mempunyai apa ya, intinya suatu aktivitas yang sangat padat dari pagi sampai siang sampai sore. Dan juga paling manusia akan mengalami kelelahan itu. Paling kan sebagai manusia ini kita punya kekurangan juga, kelemahan dalam tubuh kita juga. Jadi bagaimana kita mengatasinya?
kita mengatasinya ya ketika kita mungkin sudah diberikan waktu untuk kita istirahat, misalnya 2 jam, mungkin sudah selesai aktivitas. Dan kesempatan itu kita disini, dan kita jangan membiarkan waktu itu terlewat. Tapi waktu itu kan gunakan untuk bagaimana kita istirahat, yang kita scroll tapi lah itu buat kita sehingga waktu untuk kita mau istirahat itu akhirnya kita tidak jadi istirahat, sehingga buat kita kelelahan tubuh juga, kita scroll juga, paling juga energi kita juga keluar juga. Jadi sebenarnya kita menjaga kita energi juga bagaimana kita stabil. Yaitu kita harus menjauhkan dari hal-hal itu detek HP juga, kita menjauhkan sementara waktu. Jadi waktu yang kita pergunakan istirahat ya kita dan juga kita harus mungkin kita mengalami suatu kelelahan tubuh, kita jangan mengandalkan diri kita juga, tetapi di situ kita mengandalkan Tuhan. Jadi kita tahu bahwa walaupun kita terlalu lelah sekali, tapi kalau kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, kelelahan yang kita rasakan itu paling Tuhan akan menolong kita, berikan kita suatu energi yang mungkin kita yang kita belum pernah rasakan begitu lah. Tapi yang mungkin diberikan pada Tuhan, mungkin kita bisa lebih kuat lagi untuk itu. Oke teman-teman, sudah dengarkan jawaban dari narasumber kita. Nah, sini mereka walaupun mereka capek, walaupun mereka sibuk, ya tetapi mereka meluangkan waktu untuk mencari Tuhan. Nah, itu cara mengatasinya ya, kita tetap mencari Tuhan, gimana pun keadaannya ya, tetap mencari Tuhan yang lebih utama. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Nah, masih bersama dengan kami bertiga ini ya, belum terputus ya. Apa yang paling kakak syukuri selama kuliah di SDAK Terpadu Pusat Salatiga, dan apa harapan ke depan kakak-kakak? Dari Kak Oker. Ya, sangat menarik pertanyaan dari moderator kita. Apa sih yang menarik ya? Yang paling disyukuri ya. Yang paling saya syukuri di SDAK ini salah satunya adalah melatih karakter, mendidik. Yang saya syukuri karena ya saya sendiri ya, secara pribadi ya karakterku memang dianggap buruk ya. Tapi saya percaya dengan saya di SDAK ini saya terus dibentuk menjadi ya, lebih baik. Dan bukan hanya itu saja, bukan hanya tentang karakter, tapi ya dan juga talenta yang kita miliki ya, itu yang saya syukuri, karena di SDAK bukan hanya tentang karakter saja, tapi di SDAK juga talenta yang kita miliki itu kita harus salurkan kepada orang lain dengan ya cara ya, kalau kita sebagai seorang yang bisa sebagai seorang pemimpin itu ya kita harus bisa salurkan kepada orang lain talenta tersebut. Nah, seperti saya ya, percaya secara pribadi ya, saya memang bisa main bass atau gitar ya, saya salurkan kepada orang lain, cara ya sama-sama saling belajar. Jadi SDAK itu mendorong kita untuk menjadi orang-orang yang punya kebaikan kepada orang lain, atau ya kalau saya bilang bukan memendam talenta itu atau menyimpannya secara pribadi dengan diri sendiri, tapi kita harus salurkan kepada orang lain. Nah, dari situlah kita dibentuk. Nah, jadi semuanya berefek untuk kita dan untuk orang lain juga. Nah, kemudian kita juga dilatih bersyukur ya. Saya dilatih menjadi pemimpin ya. Bersyukur di SDAK ini kita dilatih menjadi seorang pemimpin ke depannya.
Gimana sih kita harus menjadi seorang pemimpin itu ya bermanfaat, ya seperti yang di kitab yang menyatakan jadi garam dan terang dunia. Jadi dari situ saya melihat apa sih jadi garam itu, berarti jadi garam itu orang lain merasakan. Jadi apa yang kita alami, apa yang kita lakukan, orang lain merasakannya. Jadi ada dampaknya kepada orang lain. Jadi ya itu yang saya syukuri. Dulu saya memang ya saya nggak mau sih pelayanan tentang Tuhan itu, saya nggak mau. Saya memang nggak ada niat untuk menjadi seorang ya seperti pendeta atau segala macam. Tapi sampai di sini saya dibentuk, makanya Tuhan sudah membukakan jalan untuk saya melihat masa depan yang cerah. Jadi dan akhirnya ya saya berpikir bahwa dengan melalui segala yang Tuhan berikan itu ya semuanya hanya untuk Tuhan, untuk kemuliaan. Pasti yang saya inginkan ke depannya itu Ya. Yang saya inginkan ke depannya itu ya saya bisa berdampak kepada orang lain dan membawa perubahan anak-anak yang belum mengenal Tuhan terlebih dahulu, karena di sini kita bukan tentang hanya belajar tentang kognitif atau teori-teori yang tapi yang diutamakan di sini adalah orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kita harus bawa mereka mengenal Tuhan. Jadi itu harapan saya, membawa jiwa-jiwa ya. Nah, itu harapan saya, karena saya juga bukan berfokus pada pendidikan, tapi saya lebih fokusnya anak-anak dan orang-orang yang belum mengenal Tuhannya terlebih dahulu, karena saya mengingat tentang panggilan saya, yang itu yang menjadi harapan saya ke depan, dimana saya harus bisa berdampak pada orang lain. Ya pemuridan saya ini atau yang saya inginkan atau Tuhan inginkan dalam saya itu, kata panggilan saya adalah Injil itu bisa tersampaikan kepada orang-orang. Ya, walaupun mereka mendengarkan nantinya, kalau nggak mereka terima ya biarkan Tuhan saja sih yang bekerja. Tapi niat saya adalah untuk menolong mereka supaya mereka mengenal Tuhan secara pribadi dan terberkati oleh mereka yang saya inginkan ini, mereka merasakannya ada Tuhan di balik mereka. Itu sih yang saya bisa dan saya syukuri dan saya harapkan ke depannya, supaya pelayanan saya ini bisa berjalan dengan baik dan biarlah kerinduan saya ini bisa tersalurkan kepada banyak dan orang-orang merasakan bukan hanya saya merasakannya, tapi saya juga merasakan bagaimana istri akan menolong saya, begitu juga saya harus menolong orang lain supaya mereka lebih diri kepada Tuhan. Ya itu harapan saya terbesar, mengenal Injil. Gitu. Untuk Kak Miguel. Oke, terima kasih. Yang menjawab hal apa ya yang saya bersyukurnya? Oke, jadi hal yang saya bersyukur ya di Setiaka ini, bahwa Setiaka ini ya sangat menolong saya, bahkan mulai dari intinya sampai bahkan teman-teman kami juga sangat berkontribusi juga, saling menolong gitu ya. Jadi saya rasa pada tempat yang Setiaka ini saya bersyukur sih bisa ada orang-orang yang bisa saling memperhatikan begitu, bisa saling menolong gitu. Ya, lihat kekurangan dan kelemahan, tapi di mana kelemahan itu menjadi suatu ya teman-teman ini mereka yang jadi penolong bagi kita begitu. Hal-hal yang saya sangat bersyukur, dan juga di sini juga itu saya bersyukur bahwa di sini itu ya kita juga dilatih bagaimana menjadi seorang yang tidak bisa menjadi bisa. Juga kita di sini itu dibentuk, saya dibentuk
paling karakter kita yang buruk, bukan hal yang tidak benar, tapi ketika kita berada di sini itu sangat menolong kita. Ada mentor pondok yang mereka yang berkontribusi sangat menolong kita. Dan juga teman-teman kami juga selalu saling mengingatkan kita untuk menolong kami. Jadi bahwa di sini saya merasa bahwa berada di tempat yang lingkungan yang sesuai dengan yang bisa menolong saya. Yang dulu tidak ada yang bisa memperhatikan saya. Bahwa saya sangat bersyukur sekali bahwa Tuhan menempatkan saya di pada tempat yang sangat baik, yang bisa membuat saya bertumbuh menjadi seorang yang karakter yang baik. Dan juga bagaimana ya ke depan yang saya melihat daripada visi misi ini. Jadi kita sebagai orang-orang yang sudah dibentuk, kita dibentuk dan karakter kita yang sudah dibentuk bagi kita, apa yang kita sudah dapatkan sini yang kita sudah dibentuk, itulah yang kita lakukan pada kemudian hari. Jadi saya merasa bahwa apa yang saya sudah dapatkan ini, saya mau menolong orang lain di depan saya. Bagaimana Alkitab juga sendiri menyatakan bahwa kita ini sebagai terang gitu, kota yang terletak dan di atas ini. Jadi mereka sudah tahu kita sebagai orang-orang yang sudah terbentuk. Jadi kita harus menjadi teladan buat mereka untuk seorang orang itu bisa merasakan terang itu dalam kehadiran kita. Mereka bisa terberkati gitu, dan juga mereka juga bisa melihat apa yang kita lakukan itu, sehingga mereka juga mau diri mereka menjadi orang yang yang kedepannya saya mau lakukan masih yang akan datang. Terima kasih. Oke, hal yang mereka syukuri dari tempat ini ya teman-teman, dan mereka sangat terberkati dengan pendidikan karakter, akan spiritual mereka juga ya cukup bertumbuh. Mereka ada di tempat ini, bahkan mereka mau berdampak bagi orang lain, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi mereka memberikan dampak bagi orang lain. Ya, pertanyaan yang terakhir teman-teman, hubungan kita adalah kakak-kakak yang sudah semester 6, sebentar lagi akan turun pelayanan. Saya mau bertanya dari kakak-kakak, apa sih pesan kakak-kakak untuk calon mahasiswa yang ingin kuliah di STAK terpadu Pesat Salatiga? Silakan Kak Ofer. Ya, untuk calon-calon mahasiswa yang STAK nantinya yang masuk, ya pesan saya berharap ketika udah masuk STAK jangan tinggalkan pelayanannya, lakukanlah itu untuk Tuhan, dan ya dekatkan dirimu sama Tuhan, karena semuanya itu harus bergantung sama Tuhan semuanya ya. Tanpa adanya Tuhan dalam diri kita, ya semuanya kita akan tidak tahu apa visi misi kita, apa harapan kita ke depan, dan apa sih yang dampak yang kita bisa lakukan untuk orang lain. Nah, itu sih harapan saya, dan ya saya bilang jangan pernah lari dari hadapan Tuhan, karena ya, saya anggap bahwa ketika kita lari di hadapan Tuhan, berarti kita menolak apa yang Tuhan mau dalam diri kita. Ya jujur saja teman-teman ya, yang nantinya masuk ke pesat, banyak orang hanya datang untuk mencari gelar, tapi dari semuanya itu mereka akan lari dari hadapan Tuhan. Ya, kebanyakan gugur di medan perang, padahal mereka tidak tahu apa yang kedepannya yang Tuhan inginkan dalam diri mereka. Ya itu sih harapan besar saya untuk jadi nanti semester 1 yang masuk di STAK. Ya tetap semangat, lakukan itu sebagai panggilanmu, bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan. Jadi itu saja harapan dan pesan saya untuk adik semester yang akan datangnya nanti. Pak Miguel. Oke, kakak menjawab.
Pertanyaan yang sangat bagus. Oke, ini bagi calon-calon mahasiswa baru dan mungkin mau mendaftar atau sudah mendaftar, jika sudah menerima pada tempat ini, berusaha untuk melakukan yang terbaik, mengikuti prosesnya dan dibentuk di tempat ini. Apapun aturannya, aturan itu kita jadikan guru untuk mengajar kita. Jangan kita berpikir dari hal negatif, tapi kita jadikan dari hal positif. Karena sebenarnya adanya aturan itu menolong kita, sehingga kita tidak melakukan apa yang harus kita lakukan, yang tidak seharusnya kita lakukan ya. Tapi aturan itu menolong kita bagaimana kita dibentuk karakter kita menjadi pribadi yang baik. Jadi kita harus mengikuti aturan itu, apapun prosesnya. Memang tidak semuanya gampang ya. Terkadang sulit ya menjalaninya, tapi disitulah kita dibentuk. Dibentuk itu bukan tapi itu suatu hal yang kita harus usahakan sehingga hal itu akan terjadi dalam diri kita. Kalau kita mau berubah ya kita harus berusaha dulu. Jadi kita cuma diam aja. Jadi kita harus sebuah dengan tindakan. Kita mungkin sudah berada di zona nyaman, tapi kalau kita sudah jauh dari program itu ya kita harus berusaha untuk menyelesaikan studi dan bahkan ikuti aturan, dan juga kita berdampak gitu. Jadi usahakan untuk bagi calon-calon mahasiswa tetap semangat, jangan takut untuk mendaftar sini, karena di sini tempat yang sangat baik, yang bisa sangat menolong bagi kita bisa dibentuk. Terima kasih, saja yang bisa saya sampaikan. Oke, jawaban sungguh luar biasa dari teman-teman kita. Bagi calon mahasiswa baru ya, mari kita benar-benar meneguhkan panggilan kita di tempat ini. Maupun yang sudah mendaftar, maupun yang belum mendaftar ya, mari teman-teman meneguhkan panggilan tempat ini, bukan hanya jadi tempat pelarian atau tempat pelampiasan, tapi teman-teman datang dengan hati, datang dengan panggilan Tuhan sesuai dengan ayat Alkitab yang sudah disampaikan Tuhan Yesus, yang diajarkan Tuhan Yesus, yaitu Matius 8 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada kamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Oke teman-teman, sekian pertemuan kita hari ini. Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.